Assalamualaikum Bapak Aliwarti. Waalaikumsalam ya Pak Amin. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Gini Bapak, saya mau diskusi Ya, tentang masalah siswa yang bermalas-malasan ketika menghadapi pelajaran, terutama di jam-jam terakhir, kurang semangat dan banyak yang tidur. baik Bapak. Ini untuk masalah Pak Amin terkait masalah muridnya ya yang kurang minat dalam pembelajaran, mengikuti pembelajaran. Betul. Kira-kira ini tujuan diskusi yang Bapak harapkan nanti di akhir diskusi di sini apa Bapak? Ya, yang kami harapkan agar siswa itu semangat lagi dalam mengikuti pelajaran. Ya, baik. Bisa diceritakan Bapak kondisi siswa Bapak sekarang? Ya, begini Bapak. Ketika kami melakukan pembelajaran, mereka kurang semangat, kurang antusias, bahkan ada yang tidak mendengarkan, ada yang bermain, berbicara sendiri, kemudian ada yang tidur. Mungkin apakah karena capek atau metode saya yang kurang masuk pada anak itu. Baik. Kondisi siswa Bapak sekarang yang kurang semangat lah ini ya. Kalau diskalakan misalkan Bapak ya ada angka 1 sampai 10. Kira-kira kondisi siswa Bapak itu berada di angka berapa? Agak tinggi Bapak. Malu saya. Ya angka berapa ya, Pak? Di angka 7 kayaknya. Wow. Ya angka 7 Pak ya. Berarti Iya. banyak yang tidur ya Pak, banyak yang ngomong sendiri di belakang kan gitu Bapak ya. Banyak yang main. Dari diskusi di sini, dari nanti harapan Bapak itu skalanya dari 1 sampai 10. Nah, tadi disebutkan berada di angka 7 Bapak ya. Harapannya nanti berada di angka berapa Bapak? Harapan saya sih agar maksimal lah di angka 1 lah. Maksimal di angka 1. Baik Bapak, cukup bagus juga dari angka 7 meningkat ke angka 1. Jadi di kelas sudah semangat semua ya, bisa semua. Tapi cuma yang ada yang tidak mendengarkan 1 atau 2 orang kan gitu ya. Bapak ya. Iya, bisa dikatakan biasa. Terus rencana Bapak untuk mengantisipasi adanya murid ataupun siswa yang malas-malasan itu apa yang akan Bapak lakukan? Saya ingin memakai metode praktek langsung, kemudian juga memberikan tugas-tugas pada siswa agar mengikuti pembelajaran secara langsung, praktek langsung di lapangan. Baik. Dan sebelumnya Bapak sering mengaplikasikan menerapkan metode ceramah Bapak ya? Ya, metode ceramah. Jadi solusi yang Bapak itu yang akan dikerjakan nanti menggunakan metode diskusi sama praktek langsung dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap murid kan gitu, untuk mengunggah rasa ingin tahu mereka kan gitu Bapak ya. Baik Bapak, itu sudah rencana yang bagus. Semoga nanti Bapak bisa mengaplikasikannya, semoga manfaat dan juga artinya maksimal lah dalam pengaplikasiannya di kelas nanti. Amin. Terus selain itu masuk rencana aksi Bapak sudah sangat mulia. Nah, kira-kira ini Bapak akan melakukan aksi itu kapan Bapak? Ya, insya Allah besok Mas Bapak. Besok. Ya. Besok Bapak mempunyai jam itu ya? Jam ya. Kebetulan Bapak kan sama PAI menerapkan praktek nanti ya. Praktek. Jadi di dalam praktek itu siswa diberi
kebebasan lah Pak ya. Diberi kebebasan, ada yang beri tugas masing-masing, dari peran ada peran masing-masing. Iya, peran masing-masing. Kayak di Hizbul Mayit ada yang jadi imam, ada yang jadi mayitnya. Ada mayitnya juga Pak ya. Ada. Langsung nyata mayitnya Pak ya. Iya. Oh bagus, sangat membantu sekali untuk membuat siswa itu tertarik dan tidak malas-malasan apalagi tidur di kelas gitu. Itu usaha yang bagus Bapak, semoga berjalan dengan maksimal. Amin. Dan itu akan Bapak laksanakan besok. Insyaallah bisa. Ya, amin. Semoga berhasil Bapak ya. Amin ya. Terima kasih Bapak Ya. atas penjelasannya. Sampai di sini saya sudah menemukan solusi yang baik. Mudah-mudahan saya berhasil. Amin. Terima kasih juga Bapak. Bukan maksud menggurui tapi cuma berbagi Bapak ya. Iya, sama-sama. Saya tunggu kabar baiknya Bapak ya. Sama-sama. Semoga murid-murid Bapak tidak tidur lagi di kelas. Amin. Baik Bapak, terima kasih Bapak ya. Ya. Saya ada kegiatan lagi, mohon maaf. Ya. Gimana kabarnya anak-anak? Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Baik anak-anak, untuk memastikan kehadiran kalian, saya akan absen satu persatu. Ahmad Baitawi. Ubaidillah Sultan. Sebelum ini, tolong kalian diperbaiki duduknya dudukkan dulu. Yang lurus dudukkan, kemudian yang berdiri, yang maju ke depan, tolong diperbaiki. Bagaimana keadaannya, sehat semua? Walaupun sudah merasa capek, mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Baik, adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan pelajaran yang mana pelajaran ini sangat penting bagi kita sebagai umat Islam. Jadi apa materinya? Yaitu penyelenggaraan jenazah atau perawatan jenazah. Saya akan mengambil tata cara menyolati jenazah. Kenapa? Karena banyak di masyarakat itu setelah ada orang yang meninggal dunia, saya amati di masyarakat itu banyak yang masih belum bisa menyolatkan jenazah. Kenapa? Karena sholat jenazah di sini tidak dikerjakan setiap hari dan setiap waktu. Ya, apakah kalian paham tentang materinya sebelumnya? Nantinya kedua. Di antaranya apa hikmahnya? Dicintai oleh Allah dan Rasul. Itu merupakan materi yang sebelumnya. Kemudian sekarang kita berada pada materi yang akan saya sampaikan pada saat ini, yaitu materi tentang
menyolatkan jenazah. Kenapa sholat jenazah itu penting harus dipelajari? Karena takut seperti ini ada. Ya. Coba kita lihat, ada sebuah kasus di sini yang perlu kalian ketahui dan perhatikan. Ini ada saya akan membukakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran di sini adalah menerapkan tata cara menyolatkan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan sholat jenazah. Yang ketiga, memiliki kepedulian terhadap jenazah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menjelaskan kandungan dalil naqli tentang sholat jenazah dengan baik dan benar. Yang kelima, menjelaskan tata cara menyolatkan jenazah menurut hukum Islam dengan baik dan benar. Kemudian model pembelajaran yang saya ambil di sini discovery learning, yang tujuannya adalah untuk menyajikan paparan tentang tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Kemudian mempraktekkan tata cara sholat jenazah. Di sini yang akan saya paparkan pada pertemuan kali ini. Namun untuk lebih terarah pelajaran pada hari ini, saya akan membagikan di sini kalian menjadi 4 kelompok, ya, 4 kelompok, yang mana 4 kelompok di sini mengerjakan LAPD yang telah saya siapkan agar kenapa materi pada saat ini berjalan dengan arah yang tepat. Nah, silakan kalian berputar untuk berkelompok. Cara pengisiannya, di sini ada gambar, ada 2 gambar. Di sini ada 2 gambar. Yang pertama gambar 1 dan gambar yang kedua. Kemudian kalian analisis pesan apa yang terdapat pada gambar yang pertama, kemudian pesan apa yang terdapat pada gambar yang kedua. Tulis pada kolom yang telah disediakan. 1 dan 2. Kemudian lanjutkan setelah kalian paham tentang gambar di atas, dan kalian dilanjutkan pada tugas berikutnya, yaitu menulis bacaan sholat jenazah mulai takbir pertama sampai takbir terakhir, sampai takbir keempat. Silakan kalian diskusikan apa saja, kemudian bagaimana caranya kalian diskusikan. Setelah itu kalian akan dipresentasi maju ke depan atau tetap tinggal di sini di tempatnya masing-masing. Silakan.
kami mendapatkan materi sendiri tentang tata cara selanjutnya. Itu perlu mengetahui sendiri, menganalisis sendiri. Hasil pengerjaan KPD ini, dan mulai dari nomor 2, iya, siapa yang hasil presentasi dari kelompok 2 telah mengamati gambar berikut. Gambar pertama yaitu mayat perempuan karena posisi imam sejajar dengan perut sang mayat. Dan gambar yang kedua, setelah kelompok 2 mengamati gambar berikut, yaitu menyolatkan jenazah laki-laki dikarenakan imam posisinya sejajar dengan kepala sang mayat. Setelah kami mendiskusikan tentang gambar yang kedua ini, kami menyebutkan bahwasanya gambar yang pertama, orang tersebut menyolati jenazah perempuan sebab posisi imam berdiri sejajar dengan perutnya. Dengan tanggapan gambar yang kedua, orang tersebut menyolati jenazah laki-laki dikarenakan imamnya berdiri sejajar dengan kepala mayatnya. Ini saja. Bersama tentang mengenai di sini dari gambar pertama ini menunjukkan sebuah orang yang menyandang mayat dengan sekelompok yang membaca, yang mana setelah dijelaskan di hadis Nabi itu disunahkan menjalani Nabi itu minimal 3 soft. Dan juga Nabi SAW itu pernah diriwayatkan di dalam kitab Bulughul Maromnya disunahkan orang Islam itu berputih-putih. Jadi dalam tanggapan saya pertama dalam gambar yang pertama ini lebih banyak melaksanakan sunnah Nabi. Dan juga posisi imam dalam gambar yang pertama ini agak ke tengah, yang mana ketika agak ke tengah itu merupakan salah satu kriteria bagaimana untuk mensolati sholat perempuan. Dan yang untuk kedua ini posisi imamnya itu agak ke depan, jadi ini menjadi seorang laki-laki. Kemudian hasil diskusi kalian di sini tentu tidak selengkap LKPD, tidak selengkap apa yang terdapat pada materi pelajaran. Silakan kalian diskusi
sekali lagi ada tanya jawab. Kelompok 1. Mulai dari kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan bagi kelompok yang lain, silakan. Pertanyaan buat kelompok 2, Pak. Apa saja syarat-syarat sholat jenazah? Mungkin itu saja. Saya jawab, syarat-syarat dari sholat jenazah yaitu harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Dan juga ketika ingin mensolati jenazah perempuan, maka posisi imam itu harus sejajar dengan perutnya. Dan ketika baiknya laki-laki, maka posisi imam dekat dengan kepalanya. Ya, itu. Selanjutnya, ada pertanyaan? Siapa saja yang paling berhak menyolati jenazah? Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanggapi pertanyaan yang dilontarkan oleh kelompok 4. Pihak-pihak yang paling utama menyolati jenazah yang pertama itu orangnya tersebut diwasiati oleh jenazah, tapi dengan syarat itu harus fasik dan tidak ahli bid'ah. Yang nomor 2 itu ulama atau orang yang termuka di daerah tersebut. Yang ketiga ayah, orang tua jenazah dan ke atas seterusnya, dan juga anak jenazah kalau di bawahnya itu ibnu sebalah begitu. Yang nomor 5 keluarga terdekat, dan yang terakhir itu kaum muslim seluruhnya. Bukan kalau yang di Sumeneb itu Wasam, akan tapi sekitar desa begitu. Ya, tepuk tangan. Ada pertanyaan yang lain terhadap salah kelompok yang lain? Ayo. Ya, silakan. Pertanyaan kepada kelompok 3. Apa saja salat jenazah? Apa saja? Apa saja sunat salat jenazah? Sunat-sunat sholat jenazah itu ada 4. Yang pertama itu mengangkat tangan setiap kali takbir. Dan nomor 2 merendahkan suara bacaan seperti bacaan pada sholat duhur atau asar. Dan nomor 3 membaca ta'awudz terlebih dahulu. Dan yang nomor 4 disunatkan banyak jemaahnya, minimal 3 shaf jika tempatnya memungkinkan. Tetapi jika tidak memungkinkan, boleh lebih dari 3 shaf. Bahkan jika jemaahnya sedikit, tetap dibuat 3 shaf. Ya, Itu sudah. tepuk tangan. Karena diskusinya sudah selesai, ya bukan dengan kita untuk diberi penilaian. Ayo kembali ke tempatnya, semoga pada begini. Setelah kalian berdiskusi, kalian sudah mendapatkan beberapa referensi, beberapa pengetahuan tentang tata cara menyolatkan jenazah. Sudah kan? Sudah tahu? Sudah tahu. Baik. Untuk lebih mengetahui lagi bagaimana tata cara menyolatkan jenazah, saya akan mempraktekkan kalian untuk sama-sama sholat jenazah dengan cara nanti bacanya dinyanyikan. Baik, silakan. Ini dipikirkan dulu. Di sini cara mempraktekkan sholat jenazah. Anggap teman kalian adalah jenazah. Ada kepala, kemudian ada perut. Apabila jenazahnya laki-laki, maka posisi imam di mana? Jika perempuan, posisi imam di perut atau pinggul. Jadi sebagai pembukaan, silakan kalian mempraktekkan. Di sini posisi imam sekarang ada di kepala. Anda
maksi jenazah ini adalah laki-laki. Untuk mempraktekkan sholat jenazah, di sini saya minta untuk sang imam menyaringkan bacaannya. Tapi kalian tidak harus mengikuti memutarkan amin karena kalian juga membaca. Jadi hanya imam yang menyaringkan. Ini contoh bacaan-bacaan yang terdapat pada sholat jenazah seperti apa? Ya, ayo silakan. Di arba'at takbiratin imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah mempraktekkan bagaimana cara sholat jenazah dengan baik dan benar. Kemudian untuk saya mendapatkan hasil daripada pelajaran kalian pada hari ini, saya akan memberikan soal tes untuk kalian sampai di mana kalian memahami pelajaran materi menyuruhkan jenazah pada hari ini. Baik, silakan kerjakan. Silakan kalian kerjakan.
hasil pengerjaan penguasaan materi kalian. Materi diskusi cukup baik ya, cukup baik. Kemudian masalah presentasi di sini, presentasinya juga baik. Kemudian dari praktek menjelaskan terjelas ya, secara baik. Kami simpulkan di sini bahwa materi yang kalian pelajari pada saat ini, kalian belajar di rumahnya masing-masing, memakai referensi baru, kemudian memakai link YouTube, ada YouTube di sana, ya, ada YouTube yang menjelaskan tentang bagaimana tata cara menyolatkan jenazah yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Jadi silakan kalian buka link YouTube-nya. Di sana ada banyak referensi yang perlu kalian ketahui. Ya, paham anak-anak? Baik anak-anak sekalian, karena materi pada kali ini sudah dianggap cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan kalian serap bermanfaat dan barokah. Baik, kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Assalamualaikum Bapak Aliwardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Amin. Gimana kabarnya, sehat Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, ini terkait dengan lanjutkan diskusi yang kemarin Bapak. Ya ada apa Pak Amin? Ya kapan hari kan pernah diskusi Pak ya? Iya betul. Terkait masalah permasalahan juga persiapan pembelajaran. Betul Bapak. Ini, di sini tentang masalah pembuatan RPP. Ya. Saya masih belum paham betul Bapak, karena di kurikulum Merdeka ini ada banyak istilah-istilah yang baru dan belum saya pahami. Iya, iya. Kira-kira yang Bapak masih bingung dan belum paham itu bagian mana Pak? Ada di produk dan konten Bapak. Oh, bagian diferensiasi Ya, produk dan konten gitu Pak ya. Untuk menjawab itu Bapak itu menemukan solusi dari mana Bapak? Ya alhamdulillah, setelah saya banyak belajar, membaca, kemudian berdiskusi dengan teman-teman guru yang lain, Ya. akhirnya saya menemukan jawaban. Bukan jawaban terkait masalah kebingungan Bapak ya. Iya, terkait dengan masalah yang Terkait dihadapi masalah saya. diferensiasi konten dan juga diferensiasi produk itu kan Pak ya. Terus Bapak yang sudah paham ya terkait masalah diferensiasi konten dan produk itu Pak ya, Iya, sudah paham ya betul, Pak. bagaimana cara pengaplikasiannya. Hmm. Kira-kira untuk diferensiasi konten dan produk itu beda nggak Pak dengan kurikulum sebelumnya? Sangat beda Bapak. Ada perbedaan yang jauh yang belum saya pahami betul. Di antaranya perbedaan itu Pak dari kurikulum ataupun RPP yang digunakan sebelumnya itu apa Pak? Kalau kurikulum sebelumnya itu tidak ada konten, istilah konten dan produk. Itu Pak. Jadi alhamdulillah Bapak sudah tahu ya tentang masalah kurikulum Merdeka itu Pak ya. Terus yang kedua apa tadi Bapak yang punya permasalahan itu yang di kelas apa? Terkait di proses pembelajaran di kelas Bapak. Setelah saya praktekkan RPP yang setelah saya buat, ternyata banyak siswa yang masih belum bisa menerapkan pembelajaran. Iya. Artinya banyak siswa yang kurang minat kan gitu Pak ya. Iya. Terus kira-kira Bapak itu memunculkan minat itu bagaimana caranya?
dengan memakai metode yang baru, Bapak. Alhamdulillah saya menemukan memakai diskusi dan praktek langsung dengan membagi peran terhadap siswa. Baik Bapak. Jadi Bapak sudah terapkan metode baru Pak ya? Iya. Ya. Kira-kira yang kelihatan hasil perbedaan hasilnya itu dari segi metode Pak ya? Iya. Dari metode sebelumnya kira-kira apa Pak? Kan metode sebelumnya saya sering pakai metode ceramah. Iya. Dari situ siswa banyak yang malas untuk mendengarkan, kemudian ada yang tiduran. Dan setelah memakai metode ini, minat siswa semakin meningkat Bapak dibanding sebelumnya. Jadi kalau yang sebelumnya tingkat minat siswa untuk belajar itu berada di skala 7 kan Pak ya? Iya, iya. Nah, sekarang alhamdulillah menjadi 2 Bapak. 2 lah. Luar biasa Bapak ya. Nah, jadi untuk hal apa yang Bapak dapatkan ketika menerapkan sesuatu yang baru lah? Ya, jadi kesimpulannya Pak Wardi, saya dapat membedakan bagaimana kurikulum yang lama dan kurikulum yang sekarang. Apa saja itu perbedaannya? Dari segi persiapan ada juga penerapannya nanti di kelas. Di RPP kurikulum merdeka Bapak Niloti kan ada 3 diferensiasi. Yang pertama proses, yang kedua konten, dan yang ketiga adalah produk. Dan untuk ketika pelaksanaan gimana Bapak? Yang Bapak alami itu ada perubahan nggak? Ya ada Bapak. Kira-kira seperti apa? Minat siswa semakin meningkat Bapak. Semakin antusias dalam mengikuti pelajaran. Kenapa Pak bisa meningkat? Karena siswa itu langsung dipraktekkan langsung. Selain itu diskusi pertama, kemudian praktek langsung dibagi peran. Alhamdulillah dengan pembelajaran ataupun proses persiapan pembelajaran yang baru, Bapak Amin sudah bisa dikatakan sukses lah untuk melakukan pembelajaran kurikulum merdeka gitu, sehingga menimbulkan minat dan rasa keingintahuan siswa itu semakin meningkat. Ya, terima kasih Bapak ya atas waktunya. Mohon maaf mengganggu.